Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sudah pegang buku semua? Belum? Baik. Tapi ibu-ibu juga pegang buku kan? Perjanjian bapak-bapak aja. Ibu-ibunya lagi kasih. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lanjutkan kembali mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita selesai membahas muqaddimah yang pertama kemarin. Muqaddimah yang pertama, yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wajib bagi kita mempelajari 4 perkara. Apa saja mereka? Yang pertama, al-ilmu, yaitu masalah ilmu. Yang ilmu itu yang kita pelajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatu dinil Islam lil adillah, mengenal agama Islam ini serta dalil-dalilnya, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah yang wajib kita pelajari al-amal bihi, kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Karena di antara kegagalan penuntut ilmu yang menjadikan ilmunya tidak berkah dan tidak bermanfaat karena dia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki. Yang ketiga, ma'rifah ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi, bersabar dalam menuntut ilmu agama ini, bersabar dalam mengamalkan ilmu agama ini, dan bersabar dalam mendakwahkannya. Dalilnya adalah dalil mempelajari 4 ini yang merupakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Wajib mempelajari 4 ini. Apa dalilnya? Surah Al-Asr. Allah Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian kecuali 4 golongan ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang imannya didasari kepada ilmu. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal saleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq, saling menasehati di dalam kebenaran. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kesabaran. Makanya kata Imam Syafi'i, kemarin kita sampai perkataan Imam Syafi'i, ya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surata lakafatuhum." Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah tidak menurunkan surah-surah yang lainnya kecuali surah Al-Asr ini saja di dalam Al-Quran, niscaya ini sudah cukup menjadi bekal bagi manusia. Makanya 4 inilah perkara yang wajib kita pelajari. Sedikit di sini Syekh Utsaimin membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Qala Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, jihadun nafsi arba'u maratib. Jihad melawan hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Ihdaha, yang pertama, an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa la ma'adaha illa bihi. Yang pertama, jihad melawan hawa nafsu, kata Ibnu Qayyim, maknanya adalah berjihad di dalam menuntut ilmu agama yang benar ini. Agama yang benar itu seperti apa? Yang sesuai dengan pemahamannya para sahabat, yang tidak ada kebahagiaan, yang tidak ada kemenangan di dalam kita mencapai kehidupan di dunia ini kecuali kita dengan mempelajari ilmu agama. Yang kedua, an yujahidaha alal amali bihi. Yang kedua adalah jihad melawan hawa nafsu, mengamalkan ilmu. Yang ketiga, an yujahidaha ala da'wati ilaihi, yaitu berjihad melawan hawa nafsu adalah dengan mendakwahkan agama Islam yang hak ini. Dan yang keempat, an yujahidaha ala sabri ala masyaqid da'wati ilallah, yaitu seseorang berjihad di dalam mendakwahkan agama yang hak ini, walaupun dia menghadapi gangguan, menghadapi cacian dan makian. Kemarin sampai sini Pak, ya, kita mempelajari muqaddimah yang pertama. Kita lanjut ke muqaddimah yang kedua. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah, berkata pengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masaila wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di muqaddimah yang kedua, ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu,
sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara. Mukaddimah yang pertama 4, sekarang yang kedua 3 perkara. Apa saja itu? Ya, bahkan wajib mengamalkannya. Yang pertama, sesungguhnya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita secara sia-sia saja. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yang Rasul tersebut diutus untuk menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, dan siapa yang mentaatinya akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut maka akan masuk ke dalam neraka. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Fa'asa Fir'aun Rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Tetapi Fir'aun justru bermaksiat kepada Rasul yang kami utus tersebut, maka kami berikan kepadanya siksaan dan azab yang pedih. Maka ini perkara yang pertama yang wajib kita pelajari juga, kita ketahui juga, bahwasanya Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah akan minta pertanggungjawabannya kepada kita. Makanya ketika seseorang dia betul-betul meyakini tauhid rububiyah ini, dengan perkara yang pertama ini dibahasnya tentang masalah tauhid rububiyah, tentang perbuatan-perbuatan Allah yang khusus tidak bisa dilakukan makhluk kecuali hanya Allah saja. Yaitu seseorang meyakini Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi ingat Allah akan minta pertanggungjawaban kita nanti pada hari kiamat. Itulah kenapa hikmah Allah utus Rasulullah kepada kita. Jadi jangan keyakinan kita seperti orang-orang kafir yang mereka hidupnya hanya untuk sekedar makan, minum, kerja. Setelah itu sudah mereka seolah-olah nanti tidak akan dibangkitkan lagi. Padahal ketika Allah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, ada pertanggungjawabannya, karena Allah telah utus Rasul ini yang kita wajib mentaatinya, dan siapa yang bermaksiat kepadanya maka tempatnya di neraka. Dan di sinilah kata para ulama ada hubungan erat, ada korelasi yang sangat kuat antara orang yang tauhidnya benar dengan dia menjadikan Rasulullah selalu dia ikuti. Jadi orang kalau tauhidnya benar, hatinya bersih, dia akan senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Makanya dia tidak akan menyimpang dari segala sunnah-sunnah Rasul, karena menghidupkan sunnah bagian dari akidah. Karena seseorang kalau betul akidahnya, betul tauhidnya, dia akan ikuti Rasulullah SAW. Sebaliknya, semakin dia menyimpang dari sunnah Rasulullah, semakin dia bermaksiat dari perintah Rasulullah, maka itu menunjukkan ada masalah dalam akidahnya. Karena para ulama setiap membahas pembahasan akidah, pasti mereka selalu meneladani bagaimana kehidupan Rasulullah. Jadi kehidupan Rasulullah itu kan begitu komprehensif, bukan masalah akidahnya saja, tata cara ibadahnya pun itu termasuk bagian dari akidah. Karena kalau
Kalau kita beribadahnya sudah tidak sesuai dengan apa yang dipandu oleh Rasulullah, itu maknanya ada masalah dalam tauhid kita. Makanya Allah Ta'ala akan mengingatkan kepada kita bahwasannya Rasulullah ini akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Di antaranya ayat ini, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami yang mengutus kepada kalian seorang rasul yang akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi tidak ada hujah lagi bagi kita. Kenapa kok kita tidak meneladani Rasulullah dalam ibadahnya, kecuali nanti orang-orang yang mereka menyimpang dari ibadahnya Rasulullah, maka mereka akan diazab oleh Allah. Karena tidak ada uzur lagi, tidak ada alasan lagi setelah Rasulullah diutus kepada umat ini. Dan subhanallah, ya, dalil-dalilnya banyak sekali dibawakan di sini oleh Syekh Utsaimin, bahwasannya Allah Ta'ala yang menciptakan kita itu dalilnya secara dalil dari Al-Quran dan juga dalil secara akal. Dalil dari Al-Qurannya saya bawakan sebagian saja. Surah Al-An'am ayat yang kedua, Huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah yang menetapkan ajal-ajal kalian dalam waktu tertentu. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11, wa laqad khalaqnahu tsumma sawwarnahu. Sungguh kami yang telah menciptakan kalian dan kamilah yang telah menjadikan fisik kalian itu menjadi sempurna. Kalau seseorang sudah tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang membawa manfaat dan bahaya, maka seharusnya ibadahnya hanya untuk Allah saja. Makanya para ulama punya kaidah, ya, tauhid rububiyah tastalzimu tauhid uluhiyah. Orang yang benar tauhid rububiyahnya, maka selayaknya dia juga benar dalam tauhid ibadahnya. Artinya kalau orang dalam tauhid rububiyahnya sudah bermasalah, apalagi dalam tauhid uluhiyahnya. Karena orang sudah meyakini Allah yang Maha Mencipta, Allah yang memberikan rezeki, harusnya ibadahnya hanya dia tujukan kepada Allah Ta'ala saja. Tapi ternyata banyak juga orang yang dia menyimpang dari sisi tauhid ibadah karena tauhid rububiyahnya itu juga bermasalah. Ya. Dalil secara akal, dalil secara akal ternyata Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Tur ayat 35. Kata Allah Ta'ala, ini disuruh berpikir orang-orang kafir. Kata Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini logika sekali, ya. Kata Allah Ta'ala, apakah mereka menyangka mereka itu tidak diciptakan oleh siapapun, dan mereka menyangka mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maka Allah mencoba untuk menggunakan logika mereka itu. Apa mungkin mereka hadir di muka bumi ini tanpa ada yang menciptakan? Apa mungkin mereka hadir di muka bumi ini mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ya, maka Allah membantah mereka pun dengan logika mereka. Karena tidak ada seseorang yang dia menciptakan dirinya sendiri, apalagi dia tidak diciptakan oleh siapa. Makanya Allah bantah nih orang-orang ateis,
yang mereka menyangka tidak ada Tuhan kan? Bahkan orang-orang filsafat itu mengatakan the God is dead, Tuhan itu telah mati gitu ya. Ini bahayanya mempelajari filsafat. Makanya kata Imam Syafi'i, hukuman untuk orang yang mempelajari ilmu kalam, ini kata Imam Syafi'i, ya, hukuman bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, dia dinaikkan ke atas kudanya, kemudian diarak keliling kampung, kemudian dikatakan kepadanya, inilah orang yang mempelajari ilmu kalam dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, maka bahaya sekali mempelajari ilmu filsafat ini, karena bisa merusak akidah, bisa merusak keimanan seseorang. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, setelah beliau membawakan yang pertama ini, beliau membawakan yang kedua, az-zaniyatu, di antara perkara yang wajib untuk kita pelajari adalah annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun, wa dalilu qawluhu ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Kalau tadi tauhid rububiyah, sekarang tauhid uluhiyah, tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, perkara kedua yang juga wajib dipelajari muslim dan muslimah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah ridho disekutukan dengan sesuatu apapun. Apakah disekutukan dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah? Apakah disekutukan dengan nabi yang diutus oleh Allah? Maka Allah tidak ridho Allah disekutukan dengan makhluknya tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu, tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, dan tidak boleh seseorang berdoa kepada Allah tapi di sisi lain dia juga berdoa kepada selain Allah. Jadi itu sudah termasuk syirik, karena kita tahunya dulu ketika SD, syirik itu ya non muslim kan gitu. Syirik itu ya orang kafir. Padahal syirik itu juga bisa dilakukan kaum muslimin. Kapan kaum muslimin itu bisa jatuh dalam kesyirikan? Ketika dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia doanya kepada selain Allah. Ya, dia salat, dia baca Al-Quran, dia tunaikan zakat, dia puasa, tapi ketika berdoa, dia berdoanya juga kepada selain Allah. Dia minta-mintanya kepada Rasulullah, dia minta-mintanya kepada malaikat sekalipun, dia minta-mintanya kepada orang-orang saleh. Yang ini masuk ke dalam kategori kesyirikan. Dan ini ya masih belum dipahami sebagian kaum muslim, bahwasanya syirik itu juga bisa menimpa kita ketika kita di satu sisi berdoa kepada Allah, di sisi yang lain berdoa kepada selain Allah. Karena kan doa itu ibadah. Sebagaimana hadis Rasulullah, doa huwa ibadah. Doa itu ibadah. Maka ibadah itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Bahkan di zaman kita kesyirikannya lebih parah. Kesyirikannya lebih parah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membawakan ini dalam kitabnya Qawaidul Arba', nanti kita pelajari. Kata beliau, kesyirikan manusia di zaman sekarang di satu sisi
sisi itu lebih parah daripada kesyirikannya orang-orang jahiliyah di masa Rasul. Kenapa kalau mereka di satu sisi lebih parah? Pak? Karena orang-orang musyrik jahiliyah dulu, mereka itu berbuat syiriknya kepada Allah dalam keadaan lapang saja. Dalam keadaan lapang itu maksudnya mereka nggak dalam keadaan genting, mereka nggak dalam keadaan susah, tapi dalam keadaan kehidupan mereka itu nyaman-nyaman saja. Mereka itu berbuat syirik kepada mereka, ibadahnya kepada berhala. Itu di saat mereka lapang. Tapi di saat mereka genting, kesulitan, punya masalah, mereka justru doanya tulus kepada Allah. Allah abadikan itu dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Allah berbicara tentang kafir Quraisy dengan Rasul. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ, kalau mereka itu berlayar di lautan, orang-orang kafir di zaman Rasulullah, dan tiba-tiba mereka ditimpa gelombang badai, ya, mereka begitu tulus berdoa kepada Allah, mukhlishina lahu-d-din. Mereka tulus doanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri, ketika mereka sudah selamat di daratan, baru mereka berbuat kesyirikan lagi. Jadi mereka syiriknya apa? Kalau mereka lapang saja, kehidupan mereka lagi enak, lagi nyaman. Tapi giliran kehidupan mereka susah, mereka tuh tulus doanya kepada Allah. Tapi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, manusia di zaman ini di satu sisi lebih parah. Karena syiriknya bukan hanya dalam keadaan lapang, lagi susah pun berbuat syirik, Pak. Lagi susah pun mereka datangnya ke dukun. Lagi susah pun mereka datangnya ke paranormal. Lagi susah pun mereka minta-mintanya kepada penghuni kubur. Jadi mereka buat syiriknya di saat lapang dan di saat susah sekali. Makanya di satu sisi lebih parah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kan begitu lah ya. Bahkan masih ada di zaman kita yang mereka kalau susah larinya kemana, Pak? Larinya ke dukun, larinya ke paranormal, subhanallah. Ya, padahal harusnya semakin susah kan semakin dekat dengan Allah. Ya, ini malah mereka semakin berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya, makanya di sini bahwasannya Allah nggak akan ridho disekutukan dengan makhluknya. Walaupun tadi seseorang menyembah beribadah kepada malaikat yang paling dekat sekalipun dengan Allah, kepada Rasulnya Rasulullah, maka itu tetap saja berbuat syirik dan Allah Ta'ala tidak ridho disekutukan dengan makhluknya. Maka di sini, Pak, seseorang harus senantiasa meluruskan tauhid dalam hal ibadahnya. Ya, bahwasanya tidak boleh kita minta-minta dalam perkara yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk kepada selain Allah. Jadi jangan minta jodoh kepada dukun, jangan minta dagangan laris kepada dukun, jangan minta dilapangkan rezeki kepada orang-orang saleh yang sudah mati. Ya, ini adalah bagian dari kesyirikan. Ya, kenapa kok kita harus minta-mintanya kepada selain Allah? Padahal Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Maka tidak perlu kita berdoa kepada selain Allah hanya untuk menjadikan itu sebagai sarana supaya kita dikabulkan doanya Allah. Tak perlu. Orang-orang yang berbuat
kesyirikan kan gitu. Mereka kalau minta doanya ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, mereka selalu membantah. Kata mereka, enggak, saya tidak mintanya sama orang soleh. Saya hanya menjadikan orang soleh ini sebagai sarana supaya doa saya lebih dikabulkan oleh Allah. Ini sama saja, seperti perkataan orang-orang musyrik dulu. Ya, dalam surah Az-Zumar juga Allah abadikan. Ya, kata Allah Taala, surah Az-Zumar ayat yang kedua, la na'buduhum illa liyuqarribuna 'ala Allahi zulfa. Enggak, kami tidak menyembah kepada mereka, kami tidak ibadah kepada mereka. Kami hanya menjadikan orang-orang soleh ini sebagai sarana untuk kami, biar doa kami cepat terkabulnya. Ini sama saja berbuat kesyirikan, dan Allah tidak ridho di dirinya disekutukan dengan makhluknya. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan tentang masalah yang kedua ini, Allah Ta'ala an yad'u al-insan ma'allahi ahada wallahu la yanha 'an syai'in illa wa huwa la yardahu subhanahu. Allah Ta'ala melarang manusia minta berdoa kepada selain Allah, dan Allah tidak melarang sesuatu kecuali sesuatu itu adalah perkara yang tidak Allah ridhoi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, in takfuru fa inna Allaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr. Sesungguhnya jika kalian berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang berbuat kekufuran dan juga kesyirikan. Surah Az-Zumar ayat yang ke-7. Begitu juga fal-kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu bal innama arsala rusul wa anzala al-kutub li muharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan. Itulah mengapa Allah utus seorang Rasul untuk mendakwahkan manusia, menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadikan manusia ibadahnya hanya kepada Allah, dan untuk memerangi kekufuran dan juga kesyirikan ini. Makanya Allah juga mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai mereka tidak melakukan kesyirikan. Makna fitnah dalam ayat ini maknanya adalah kesyirikan. Ya, hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan sampai agama ini betul-betul tegak bahwa ibadahnya hanya untuk Allah Ta'ala. Wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajiba 'alal mu'mini alla yarda bihima. Kata Syekh Utsaimin, apabila Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan, maka wajib bagi setiap mukmin mereka tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan tersebut. Lianna al-mu'mina ridahu wa ghadabahu taba'an ridallahu wa ghadabahu. Karena seorang mukmin dia akan mengikuti ridho dan bencinya Allah Ta'ala terhadap suatu perkara. Nah, ini ikatan iman yang paling kuat. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, inna awfaqul iman al-hubbu billah wal-bughdu billah. Ikatan keimanan yang paling kokoh itu adalah kita mencintai apa yang Allah cintai, kita membenci apa yang Allah benci. Begitu seorang mukmin, prinsipnya, parameternya itu
dan sunnah, maka ketika dia mencintai sesuatu, itu cintanya sesuai dengan panduan Al-Quran dan sunnah, yaitu dia akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Makanya sering katakan bab cinta itu adanya hanya dalam bab akidah itu. Karena memang mencintai itu bagian dari amalan batin yang itu berhubungan dengan akidah kita. Ya, nah, jadi mencintai itu ya itu adanya dalam bab akidah. Gak ada dalam ilmu fikih bapak cari fikih cinta kan gak ada. Ya, tapi adanya dalam bab akidah. Sampai Ibnu menulis kitab Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang yang jatuh cinta. Judulnya indah, tapi maksudnya di sini jatuh cinta kepada Allah Taala. Ya, maka seorang mukmin dari baik landasannya dia mencintai sesuatu karena Allah dan dia membenci sesuatu karena Allah Tuhan. Ya, maka kita evaluasi kalau kita mencintai sesuatu, cintanya ini karena Allah atau bukan? Ya, karena kalau kita mencintainya belum karena Allah, berarti belum sempurna keimanan kita. Sebaliknya, ketika kita membenci sesuatu, ini bencinya karena Allah atau bukan? Ya, atau hanya sekedar hawa nafsu saja. Karena kesempurnaan iman itu ketika dia sudah mencapai ini, dia sudah bisa mencintai apa yang Allah cintai dan dia membenci apa yang Allah benci. Ya, makanya orang kalau sudah mencapai tahap ini, dari setiap tutur katanya, perilakunya, pandangan matanya, telinganya yang dia dengarkan, itu selalu ukurannya ini, yang dia ucapkan ini Allah ridho nggak ya kalau dia mengucapkan kalimat yang dia tulis dengan jempolnya itu di media sosial, dia kan harus ini yang saya tulis Allah ridho nggak ya? Itu jangan-jangan Allah benci. Jadi selalu landasan pemikiran itu. Yang dia lihat itu Allah ridho nggak ya? Yang dia dengarkan itu Allah ridho nggak ya? Karena tadi seorang mukmin dia sudah mencapai tahap mencintai sesuatu yang dicintai Allah, membenci sesuatu yang dibenci Allah. Itulah wujud dari kesempurnaan iman seorang hamba. Dan disitulah kita baru merasakan manisnya keimanan. Ya, manisnya keimanan itu kita rasa ketika kita mencintai sesuatu yang Allah ridho dan itu, dan kita membenci sesuatu yang memang Allah benci dengan sesuatu tersebut. Jadi bukan hawa nafsu. Ya, makanya kalau bapak bencinya dengan hawa nafsu, itu biasanya bertentangan dengan syariat. Contoh, bapak benci kepada kerabat bapak gara-gara mungkin bapak harta warisannya gak dibagi secara sempurna. Ya, biasanya gitu kan ya. Atau mungkin ada muamalah dia bapak lakukan dengan dia dan dia nggak alami. Ya, terkadang muncul tuh hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Sudah, saya nggak mau lagi berusaha dengan dia. Padahal itu bertentangan dengan hadis Rasulullah. La yahillu li muslim an yahjura akhahu wa huwa salat. Tidak halal bagi seorang mukmin dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Bahkan kata Rasulullah, "Faman hajara akhahu fawqa salat, famata dakhala an-nar." Siapa yang tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya, kemudian dia mati, kata Rasulullah, dakhala an-nar, sudah pasti dia masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita bencinya mengikuti hawa nafsu, ya kita akan melakukan ini. Tapi kalau kita bencinya tahu dari parameternya, oh ini kalau saya ya bencinya karena hawa nafsu, ya tadi gak mau tegur sapa tuh, bahkan sampai setahun 2 tahun cuma. Ya, padahal kita boleh benci dengan perbuatan
Baik, kita beri terlebih dahulu satu masalah lagi pada di mukaddimah yang kedua ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan ya, masalah yang ketiga. Tadi kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Yang pertama tadi, meyakini anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna amalan bal arsalna ilaina rasulan. Kita meyakini
meyakini Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan Allah tidak menciptakan kita secara sia-sia saja, tetapi Allah akan minta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Yang kedua tadi, bahwasanya Allah tidak ridho dirinya disekutukan dengan makhluk apapun itu, apakah malaikat atau rasul yang paling dekat. Allah tetap tidak ridho dirinya disekutukan dengan sesuatu apa. Kita bahas yang ketiga sekarang, yang ketiga di antara perkara yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah, anna man ata'a rasulah wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana aqrabu qaribin. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Yang ketiga, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, masalah yang wajib dipelajari setiap muslim dan muslimah, sesungguhnya siapa yang mentaati Rasulullah dan dia betul-betul mentauhidkan Allah, maka dia tidak akan bersikap wala kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya, walaupun itu adalah orang yang paling dekat kepadanya. Dan di sini para ulama akidah selalu membahas tentang masalah al-wala wal bara. Ini konsekuensi konsekuensi dari kita mentaati Rasulullah dan kita mentauhidkan Allah. Konsekuensinya adalah kita tidak boleh memiliki loyalitas kepada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya. Siapa saja orang-orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasulnya? Siapa saja Pak? Musuh Allah. Musuh Allah dan Rasul. Habiskan video. Ada lagi? Yang pertama adalah orang-orang kafir. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Maka tidak boleh kita memberikan wala kita kepada mereka. Apa artinya wala? Wala itu melindungi, wala itu membela. Ya. Kecil, masih kecil. Tomannya tidak ada. Tapi kok tipis ya? Masih lancip. Kok memang begini? Totong. Ya. Kan
tekan dulu. Kejam, Pak. Kejamin dulu. Baik, jadi tidak boleh Pak kita bersikap wala kepada orang kafir, orang munafik yang mereka adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kita harus bersikap barok di surga. Apa itu barok? Berlepas diri kepada mereka. Walaupun ada di antara kerabat atau keluarga yang mungkin dia masuk dalam kategori kafir atau munafik. Ya. Dalilnya apa? Di surah Al-Mujadalah ayat 22. Kata Allah, la tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Tidak akan kalian dapatkan, kata Allah, suatu kaum yang dia betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, justru mereka memiliki loyalitas kepada orang kafir dan orang munafik. Ya. Dan kita kan ada di zaman seperti itu. Orang-orang itu ikut-ikutan ibadahnya orang-orang kafir. Mereka ikut ritualnya orang-orang kafir. Bahkan mereka bangga merayakan perayaannya hari raya orang kafir. Yang ini mereka tidak paham tentang al-wala wal-bara. Ya, bahwasanya kita tidak boleh memiliki loyalitas kepada mereka. Loyalitas itu mengikuti ritual-ritual ibadah mereka, mengikuti perayaan-perayaan hari raya mereka, mengikuti dari sisi perkataan-perkataan kufur. Itulah kenapa para ulama mengharapkan kita mengucapkan selamat Natal, yang itu merupakan ucapannya orang-orang tua. Sama saja kita mengatakan bahwa Tuhan itu anaknya Yesus. Ya, karena mereka yang merayakan Natal meyakini adanya anak Tuhan, yaitu Isa Almasih. Ya, makanya perkataan-perkataan yang kufur, perbuatan-perbuatan yang kufur itu tidak boleh kita ucapkan karena kita tidak bersikap wala kepada orang kafir dan munafik. Ya, walaupun tadi ya, bahwasannya orang-orang itu dekat dengan kita sekali, apakah sahabat kita, apakah kerabat kita, maka tidak boleh kita bersikap wala kepada mereka. Dan ini parameter bagi kita. Ya. Al-wala al-bara. Al-wala artinya melindungi, membela, mengikuti. Semuanya itu perkataannya orang kafir tidak boleh kita ikuti kalau itu berkaitan dengan akidah seseorang. Ya, berarti dari sisi apa? Perkataan. Kemudian yang kedua dari sisi keyakinan. Yang ketiga dari sisi apa? Dari sisi perilaku. Sampai perilaku kita tidak boleh ikut-ikutan gaya hidupnya orang kafir. Dari sisi pakaian saja kita sudah dilarang. Makanya dalam adat berpakaian itu diantaranya para ulama mengatakan tidak boleh menyerupai pakaiannya orang-orang kafir. Ya, bahwa makanya sangat menyedihkan juga yang kemarin sempat viral itu. Maka itu yang Citayam. SCBD. SCBD. Iya, pakaian apa itu? Dan mereka dengan bangga gitu memakai pakaian-pakaiannya orang kafir, ya, padahal mereka muslim. Ini kan ada masalah pada awalnya ini. Mereka nggak paham ini bagian dari akidah. Ya, ketika seseorang
dia ikuti itu pakaian orang kafir, gaya hidupnya orang kafir, berarti ada masalah dalam akidahnya karena dia bersikap walak kepada orang-orang yang justru dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Makanya kita selalu diingatkan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ya, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka nanti Allah akan mengumpulkan dia dengan kaum tersebut. Makanya inilah pembahasan awal bawah ini selalu menjadi pembahasan para ulama akidah. Karena ini penting sekali, apalagi di zaman kita, subhanallah ya. Orang itu sudah toleransinya kebablasan. Mereka selalu mengatakan inilah toleransi. Toleransi itu tidak mengobati akidah kita. Toleransi itu kan cukup dengan kita tidak mengganggu mereka, dan kita biarkan mereka ibadah sesuai keyakinan mereka. Itu toleransi, Pak. Tapi kalau sampai kita harus ikut-ikutan ritual mereka, ya, kita harus mengikuti perayaan-perayaan mereka, ini namanya bukan toleransi, ya. Ini sama saja seseorang menggadaikan akidahnya, ya. Jadi nggak perlu, ya, orang-orang liberal ini yang terlalu kebablasan, ya. Mereka memaknai toleransi, ya. Bahkan Islam yang moderat itu kata mereka yang seperti itu. Bahwa ini syubhatnya kuat sekali, ya. Jadi kita yang nggak mau ikut perayaan orang kafir, kita yang nggak mau ikut gaya hidupnya orang kafir, itu kita selalu dituduhnya radikal. Ya, kenapa radikal? Kita kan meyakini apa yang kita yakini kok, dan kita nggak ganggu mereka ibadah kok. Silakan mereka ibadah sesuai keyakinan mereka, dan itu kan makna lakum dinukum waliyadin. Silakan mereka ibadah, tapi nggak perlu juga ngajak-ngajak kita. Ya, nggak perlu juga lah dengan kita ingin dianggap sebagai toleransi, kemudian kita ikut-ikutan ritual mereka. Ini kebablasan bertoleransi yang seperti ini. Makanya anak-anak kita harus diajari toleransi yang benar. Ya, toleransi itu cukup. Kita nggak mengganggu ibadah mereka. Ya, kita biarkan mereka menjalani ibadah, itu sudah toleransi. Ya, maka jangan sampai makna dari toleransi itu akhirnya mengorbankan al-wala ini. Kita akhirnya menjadikan akidah kita loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Ya, ini Pak ya. Jadi kita walaknya Pak dari sisi perkataan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga keyakinan kita sesuai panduan Allah dan Rasulnya. Begitu juga perilaku kita, dari mulai perilaku secara sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak atau berkaitan dengan pakaian zahir kita, semuanya pun mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah. Maka ini Pak, kita walaknya hanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan juga orang-orang yang beriman. Adapun kita justru berlepas diri dari perkataannya orang kafir, keyakinannya orang-orang kafir, dan juga perilaku dan gaya hidupnya orang-orang kafir. Dan ini bukti, bukti dari seseorang taat kepada Rasulullah, bukti seseorang betul-betul mentaatikan Allah, maka dia akan memiliki sikap al-wala wal-bara'. Ya, al-wala wal-bara', loyalitasnya kepada Allah dan Rasulnya saja, tidak kepada orang-orang yang justru dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini masalah yang ketiga yang berkaitan dengan al-wala wal-bara'. Kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wal-wala wal-bara' aslun 'alimun ja'at fi nususil katsirah. Kata Syekh ini, al-wala wal-bara' adalah landasan agung
yang datang di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang begitu banyak. Di antaranya surah Al-Imran ayat 118, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan pemimpin-pemimpin kalian itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Ya, begitu juga la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman dekat kalian atau pemimpin-pemimpin kalian. Ya, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpinnya, maka dia termasuk dengan golongan yang seperti itu. Ini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwa tidak boleh diantaranya kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, dan juga tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai teman-teman dekat kita. Ya, maka teman-teman dekat kita itu tetap orang-orang yang beriman. Ya, karena teman itu kan ada hubungannya, ya, di dalam perilaku dan perkataan kita sehari-hari. Tayyibah yang terakhir, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, wa li anna muwala man hadallah wa mudaratihi tadullu ala anna ma fi qalbi insan min al-iman billahi wa rasulihi dhahirun. Kata beliau juga, orang-orang yang menjadikan walaknya itu kepada musuh-musuh Allah itu menunjukkan bahwasannya keimanannya di dalam hatinya dalam keadaan lemah. Li'annahu laisa minal aqli an yajiba al-insan an yuhibba al-insan syai'an wa huwa aduwwun li mahbubi. Karena sebagaimana logika kita, Pak, nggak mungkin seorang manusia itu mencintai apa yang dicintai oleh Allah kalau ternyata justru dia mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah. Allah sudah katakan, Allah benci kepada orang yang melakukan kekufuran dan kesyirikan. Berarti Allah benci kepada siapa? Orang kafir dan orang-orang munafik. Bagaimana mungkin seorang mukmin itu mencintai orang kafir dan munafik sementara Allah membenci mereka? Jadi secara logikanya seperti itu saja. Kalau kita betul-betul mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, maka kita pun tidak bersikap galak kepada orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Ya, baik, itulah mukadimah yang kedua dari al-usul al-thalathah. Insyaallah kita lanjut mukadimah yang ketiga di pertemuan selanjutnya. Usul salasah ini ada 7 mukadimahnya, baru masuk kepada intinya tentang 3 landasan pokok yang wajib untuk kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Tadi terkait benci ya, kita membenci saudaranya tadi ya, yang dimaksud dari saudaranya ini sesama manusia, sesama muslim, atau saudara kerabat dekat gitu. Yang dimaksud saudara di sini, kata saudara itu umum atau khusus? Jazakallahu khairan, pertanyaan yang bermanfaat. Hukum asalnya adalah semua mukmin itu bersaudara. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu saling bersaudara. Bahkan di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Rasulullah SAW mengatakan, bahkan ini salah satu hadis yang menjadi landasan pokok dalam masalah
menjadi landasan pokok dalam masalah adab dan akhlak. Hadisnya Bapak sudah tahu. Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan yang ada pada diri saudaranya dan sebagaimana dia mencintai kebaikan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud di sini mencintai kebaikan yang ada pada diri saudaranya, apakah kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Maka maknanya kita tidak boleh tidak berbuat dosa pada saudara muslim kita, saudara muslim secara umum, ya, saudara muslim secara umum. Walaupun mungkin dia pelaku kejahatan, pelaku maksiat, tapi tetap yang kita benci itu perbuatan, ya, bukan orangnya, ya, tetap kita harus mengucapkan salam ketika bertemu, gitu ya, tetap berusaha, kecuali memang orang-orang yang memang dia dianggap sebagai ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh menghajar kalau ada kemaslahatan di dalamnya. Maka ya semuanya bergantung kepada maslahat. Kalau ada maslahat, tapi kalau ternyata mudaratnya akan lebih banyak, maka tetap kita berusaha dengan orang tersebut. Jadi wallahu ta'ala. Nah, silakan. Masih berbicara mengenai wal-walan dan wal-barok. Sebagaimana diuraikan saling mencintai kepada semua musuh. Tapi bagaimana kalau kita itu benci karena Allah karena berlaku bid'ah? Ini. Jadi kenapa berlaku bid'ah? Mereka tidak menggunakan namanya tauhid. Tauhidnya hanya di bibir seorang muslim. Maka apakah kita boleh untuk membenci orang yang berbuat bid'ah karena Allah? Jadi tidak ada loyalitas lagi. Bagaimana? Iya. Kalau innamal mu'minu imanun hasanah itu betul, tapi bagaimana kok mereka perilakunya bid'ah, sedangkan kita bisa kejar dengan orang bid'ah karena memang lakuannya dalam syariat memang benci pada bid'ah. Ini yang saya maksudkan, Pak. Mereka benci pada bid'ah, sedangkan kita jangan sampai terjadi kita kompromi banyak loyalitas dengan orang bid'ah. Lalu bagaimana kalau kita mencintai? Nah, karena itu saya mengatakan bagaimana kalau mencintai karena Allah. Iya. Jazakallah khairan. Yang pertama, kita harus tahu dulu definisi ahlul bid'ah itu seperti apa. Ya. Karena jangan samakan setiap orang yang berbuat bid'ah tidak sah dia ahlul bid'ah. Itu salah juga. Ya. Karena orang yang berbuat bid'ah itu bisa jadi dia karena kebodohan dia. Memang dia nggak tahu ilmunya. Memang dia belum pelajari. Memang dia nggak tahu kaidah tentang ibadah. Karena harusnya kalau dia tahu kaidah umum tentang ibadah itu kan al-aslu fil ibadati. Apa kaidah umumnya? Al-aslu fil ibadati al-man'u. Kaidah umum dalam hal ibadah itu kan hukum asal ibadah itu terlarang. Jadi hukum asal ibadah itu nggak boleh dilakukan. Illa adalla alaihi dalil ala syai'il halal. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pensyariatannya. Karena banyak kaum muslimin yang tidak tahu kaidah ini. Makanya mereka ketika berbuat bid'ah selalu nanya, emang ada dalil yang melarangnya? Kan begitu dalil mereka. Ketika mereka melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan panduan Rasulullah, mereka nanyanya gitu kan, emang ada dari Al-Quran yang melarangnya? Emang ada perkataan Rasul yang melarangnya? Karena mereka nggak paham kaidah umum tentang ibadah ini. Hukum asal ibadah itu terlarang. Jadi bukan hanya apakah ada yang melarang, justru yang ditanya itu mana dalil
syariatannya. Kan begitu Pak, dan harusnya dipahami. Karena hukum asal ibadah itu terlarang, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkan. Kan begitu. Dalilnya apa? Hukum asal ibadah itu terlarang. Apa dalilnya? Mama juga bilang berlawan tadi. Memang ada dalilnya hukum asal ibadah itu terlarang. Apa dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang dalilnya ini yang wama yuti'illah wa rasulahu wa ya'adda hududahu itu benar bagaimana tuh? Wama yuti'illah wa rasulahu wa yata'adda hududahu itu benar. Iya, itu berkaitan dengan hukum Allah. Nah, dalilnya Pak, yang lebih spesifik Allah sebut dalam surah Asy-Syura ayat 21 kalau tidak salah. Bunyinya adalah amlahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mereka membuat syariat dalam agama ini tanpa izin dari Allah Ta'ala? Jadi melakukan ibadah itu bagian dari syariat yang harus ada izinnya dari Allah, bukan dibuat-buat sendiri. Ya, makanya Allah katakan amlahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu syara'u lahum minad-din, yang mereka membuat syariat dalam agama ini malamnya dan bihulah, padahal Allah tidak mengizinkan. Ini dari Al-Quran. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Maka sudah hafal ini hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hanya selalu katakan hafalin hadis Arba'in itu. Ya, cuma 42 hadis itu semuanya landasan pokok dalam agama. Rasulullah bersabda di hadis yang kelima ini, hadis Arba'in An-Nawawi, kata Rasulullah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka itu ditolak. Jelas hukum asal ibadah berarti terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Makanya Pak, kalau didudukkan dulu orang ini betul-betul ahli bid'ah atau hanya dia pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah itu kan biasanya ikut-ikutan saja. Ya, mereka pertama ini mereka nggak tahu dalil umum dalam masalah ibadah. Kaidah umum dalam masalah ibadah pun mereka nggak tahu. Ibadah mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Maka seperti apa ahlul bid'ah itu? Ahlul bid'ah itu mereka yang memang betul-betul mengajak orang lain pada perbuatan bid'ah. Ya, itu baru disebutnya sebagai ahlul bid'ah. Ya, orang yang sudah tahu itu sunnah, orang yang sudah tahu sebetulnya itu tidak ada panduannya dari Rasulullah, tapi tetap dia amalkan itu dan dia ajak orang untuk mengamalkan itu baru disebutnya ahlul bid'ah. Ya, harus tegak dulu hujah kepada mereka bahwa ini bid'ah. Kalau mereka sudah tahu masih melakukannya, bahkan mengajak orang melakukannya, itu baru disebutnya ahlul bid'ah. Itu baru, ya. Jadi tidak semua orang yang mengerjakan bid'ah kita cap sebagai ahlul bid'ah. Ya. Karena bisa jadi dia memang bodoh dalam agama ini, tidak pernah mengikuti ilmu agama, akhirnya dia jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, maka orang-orang yang memang dia sudah mencapai derajat ahlul bid'ah baru memang tidak membenci perbuatannya, ya. Kalaupun kita membenci orangnya, itu kalau ada kemaslahatan di sana. Kemaslahatan di sini apa maksudnya, Pak? Supaya manusia itu
menghindari pemikirannya yang sesat. Atau semakin banyak manusia yang mereka tahu tentang kesesatan orang ini yang mengajak kepada perbuatan bid'ah. Itu di antara kemaslahatan. Tapi kalau ternyata ya kita memusuhi orang ini mendatangkan mudorot. Mudorot itu apa namanya? Bahaya. Bahaya itu artinya apabila ternyata justru menjadikan orang-orang di lingkungan itu semakin benci kepada sunnah. Karena tadi kitanya juga secara akhlaknya tidak menunjukkan seperti akhlak yang betul-betul menghidupkan sunnah. Maka lihat karena masyarakat kita tetap mereka akan melihat akhlak seseorang. Ya, kalau kita misalnya terhadap orang yang melakukan bid'ah, gak mau bertegur sapa, gak mau mengucapkan salam, orang akhirnya juga alergi juga terhadap kita. Ya, tapi kalau kita yang mulai mengucapkan salam, tetap bertegur sapa, walaupun kita benci perbuatannya, insya Allah lama-kelamaan orang itu akan melihat, ini ternyata semakin menjadi sunnah, semakin ramah. Ya, semakin mengenal akidah dan tauhid, semakin baik ya perilakunya. Jadi tetap ya akhlak itu menjadi salah satu parameter. Makanya tadi lihat ya maslahat dan mudaratnya mana yang lebih besar. Ya, karena kita katakan dari masyarakat kita tetap melihat kepada akhlak kita. Ya, saya tinggal di lingkungan umum sama, masih ada yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kemungkinannya, tapi tetap kita berusaha mendakwahkan dengan menghubung. Tetap yang penting kita punya kajian dan orang semakin paham. Insya Allah kalau mengikuti kajian akidah dan sunnah orang semakin paham. Ya, saya pernah cerita di Jakarta, saya dulu saya ada kajian ada kajian yang mereka memang menyimpang dari sunnah. Lama-lama berubah sendiri mereka berkajian. Ya, iya, lama-lama berubah sendiri. Karena orang semakin berpikir. Jadi cukup dengan cara begitu saja, Pak. Insya Allah orang semakin banyak yang mengenal dakwah sunnah. Tapi tadi ya, dibarengi dengan akhlak dan perilaku yang baik. Jadi gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau untuk pengobatan masih ada orang meminta air pada orang soleh, apakah itu termasuk syirik? Meminta airnya didoakan dia. Masih ada, masih banyak. Apakah itu termasuk kesyirikan? Ya, Allahu a'lam. Anda pernah baca ya Rasulullah pernah melakukan itu kepada sahabat. Ya, jadi ada ayat yang beliau bacakan doa gitu ya. Kemudian beliau ciprati itu kepada sahabatnya atau kepada tempat-tempat tertentu. Namun ulama di sini mengatakan itu kekhususan Rasulullah. Ya, itu kekhususan Rasulullah. Tidak berlaku kepada selain Rasulullah. Sama seperti para sahabat berebutan dengan air wudunya Rasulullah. Ya, tidak bisa dikiaskan dengan kita berebutan air wudunya bekas kiai, bekas ustaz, tidak bisa. Ya, karena kenapa? Karena itu kekhususan Rasulullah SAW. Dan itu dibahas oleh para ulama hadis. Ada memang perbuatan Rasulullah yang itu khusus, memang hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan itu tidak berlaku kepada selain Rasulullah SAW. Ya, dan kebanyakan orang kan juga begitu. Mereka itu mengambil berkah dari air wudunya, ya, kiainya, gitu ya, atau orang-orang soleh, karena mereka dalilnya dengan dalil.
membedakan antara pelaku kesyirikan dengan yang membantu kesyirikan. Seperti halnya orang yang membangun ibadah orang lain yang menjadi dunia. Apakah secara hukum disamakan ini adalah pelaku saja? Bagaimana cara Baik, ya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat tentang hukum orang yang membangun tempat ibadah non-muslim. Ini memang masalah yang ulama berbeda-beda. Apakah boleh atau tidak seorang muslim membangunkan tempat ibadahnya non-muslim? Ya. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat menurut anak pribadi, pendapat yang mengatakan hukumnya haram, karena membangun tempat ibadah non-muslim sama saja memberikan loyalitas kepada mereka. Ya, maka lebih baik suruh saja tukang-tukang non-muslim juga yang membangun tempat ibadahnya mereka sendiri. Ya, maka membangun tempat ibadah non-muslim tadi bagian dari memberikan walah kepada orang non-muslim. Ya, bagian dari memberikan walah di sini berarti ada masalah dalam akidahnya, walaupun tidak dimasukkan dalam kategori kesyirikan tadi. Dia tidak masuk dalam kategori kesyirikan, tapi dia bersikap membantu, bersikap walah kepada orang-orang kafir, yang itu juga termasuk ke dalam dosa besar. Ya, wallahu ta'ala. Satu lagi terkait munafik. Kita kan ada larangan mensolatkan jenazah orang munafik. Munafik ini ciri-cirinya di real kehidupan kita melihat dusta, khianat dan lain-lain. Di satu sisi tidak pernah sholat jamaah isya, jamaah subuh kan seperti itu. Jika dia meninggal, apakah kita itu juga terlarang untuk mensolatkan dia? Seperti itu. Ya, para ulama membagi kemunafikan itu ada dua macam. Ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Ada kemunafikan secara perbuatan amal saja, ada kemunafikan secara keyakinan. Itu dibahas oleh ulama dalam kitab-kitab akidah. Ya, ada pun yang Bapak maksud nanti, dia tak pernah sholat subuh dan isya berjamaah, atau dia suka dusta, kalau janji suka mengingkari, itu hanya kemunafikan dalam hal amal. Jadi munafiknya itu munafik amalan, amalannya seperti orang-orang munafik, tapi tidak dimaksud dia munafik dalam hal akidahnya, selama dia tidak kufur kepada Allah Ta'ala, kufur kepada Rasulullah, dan dia tetap mengakui sebagaimana akidahnya orang-orang yang begitu. Ya, makanya kita nggak bisa mengatakan orang yang dia dusta janjinya, kemudian kita katakan dasar munafik loh. Karena itu munafik dalam sisi amal saja, amalannya seperti orang-orang munafik. Makanya makna hadis itu kan ayatul munafik salasun, tiga tanda orang munafik itu tidak ada wa idza wa'ada akhlaqa wa idza tumina khana. Apabila dia berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, apabila diberikan amanah dia khianat, itu makna munafik dalam hal amal. Amal perbuatannya seperti orang munafik, maka dia tidak bakal benar. Beda dengan mereka yang nifaknya i'tiqadi, nifak dalam hal keyakinan. Dia benci syariat Allah, dia benci sunnah Rasulullah, dia zahirnya saja Islam, tapi dia benci syariat Allah, itu sudah munafik. Dia benci perkataan Allah, itu sudah munafik. Ya, dia benci perintah dan larangan Allah, itu sudah munafik. Nanti kita bahas itu
dia menghalalkan apa yang dilarangkan oleh Allah, itu munafik. Ya. Nah, apakah kita semuanya orang-orang beriman tidak boleh menolakkannya, atau cukup pemimpin saja yang tidak boleh menolakkannya? Ini juga beda pendapat para ulama. Ya, ada yang mengatakan semua orang beriman tidak boleh menolakkan jenazah orang yang sudah jelas munafik. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan yang tidak menolakkan hanyalah pemimpin saja. Nah, Rasulullah pada saat itu tidak menolakkan orang-orang munafik. Ya, jadi itu bayang yang dimaksud munafik di sini, munafik dalam hal keyakinan yang kita tidak menolakkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Sampai jam 11. Silakan. Kalau bekerja di tempat orang kafir ya, atau di tempat kerja kita pemimpinnya orang kafir, apakah itu selanjutnya dikenal? Bekerja di perusahaan milik orang kafir, apakah termasuk bersikap wala atau menolak? Ya, jazakallahu khairan. Bedakan itu dalam masalah ibadah dengan masalah muamalah. Dalam masalah muamalah kita tidak dilarang bermuamalah dengan orang-orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslim. Dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, yang tidak mengusir kalian. Maka kalian boleh berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka. Maka bolehlah membangun kerjasama dalam masalah bisnis, dalam masalah harta dengan orang-orang kafir sekalipun. Tidak ada hubungannya dengan wala, kecuali dari masalah ibadah. Karena merayakan hari raya itu masuk ibadah, ritual-ritual itu masuk ibadah. Termasuk tadi membangun bangunannya tempat ibadah orang kafir, itu salah saja menolong orang kafir, menggoli, melakukan ibadah kepada selain. Adapun dalam masalah muamalah itu tidak dilarang selama tadi ya orang kafirnya tidak memusuhi kaum muslimin. Karena itu masuknya dalam bab muamalah, bukan dalam bab ibadah. Wallahu ta'ala. Ya. Kenapa? Biaya luar. Untuk apa? Untuk mengelola. Maksudnya membela diri. Maksudnya memungut iuran dari orang-orang itu. Iya, jazakallahu khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, perlombaan itu kan sudah jelas ya. Ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Kalau mau mengadakan lomba 17-an, adakan perlombaan
mensyariatkan itu apa? Yang memang ada hubungannya dalam mempersiapkan kaum muslimin untuk berjihad di jalan. Karena begitu firman Allahnya dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan diri kalian semampu kalian agar kalian memiliki kekuatan untuk berjihad di jalan. Makanya perlombaan yang disyariatkan pacu kuda, pacu unta, memanah, lomba ilmiah dalam masalah keagamaan itu kan diperbolehkan karena itu dalam rangka mempersiapkan diri berjihad di jalan. Jadi kalau bapak mengadakan boleh, tapi lombanya yang disyariatkan oleh syariat. Karena lomba makan kerupuk, karena udah kerupuknya mubazir dibuang-buang, makannya berdiri, ya kan? Makannya berdiri ya kalau makan kerupuk. Apa duduk makannya? Yang kedua biasanya dibuang, saya tahu ya, dibuang. Ya, maka lomba boleh, tapi lakukan yang disyariatkan. Ya. Yang kedua adalah untuk pemberian hadiahnya tidak dipungut dari setiap peserta yang mengikuti lomba, tapi dipungutnya dari mana? Dari sponsor, dari donatur. Ya, itu baru boleh hadiahnya diberikan kepada pemenang. Tapi kalau uang itu untuk kembali kemaslahatannya kepada seluruh peserta, baru boleh. Misalnya orang itu dipungut iuran, tapi memang iurannya kembali kepada mereka. Mereka dapat konsumsi, mereka dapat kaos misalnya, dan uang itu untuk sewa tempat lomba. Tapi tidak diberikan hadiah. Karena hadiah itu murni dari sponsor atau donatur. Ya, tidak diberikan dari uang iuran. Kalau uang iuran ya sudah, berikan saja untuk konsumsi para peserta itu semuanya. Kenapa nggak dibolehi uang iuran itu diberikan hadiah? Karena adanya unsur perjudian. Gimana judinya? Karena judi itu hakikatnya apabila ada beberapa pihak saja yang mendapat keuntungan sementara pihak lain mendapat kerugian, maka itulah hakikat dari perjudian. Karena dia kalau main judi betul, yang untung biasanya berapa orang? Paling 1-2 orang, yang lainnya mengalami kerugian. Itulah hakikatnya. Kalau lomba itu dipungut iuran dia peserta, yang dapat hadiah cuma 3 orang, sama aja seperti judi. Yang untung 3 orang, yang lain mereka rugi, karena mereka sama-sama bayar. Kenapa yang dapat hadiah cuma 3? Ya, maka kalau mau tadi, ya uangnya tidak diberikan hadiah, tapi untuk operasional kegiatan atau konsumsi saja. Itu ya, itu ya. Sudah itu saja. Oke, cukup. Iya, kewajiban saya cuma menyampaikan saja. Urusan Bapak mau mengamalnya itu silakan. Cukup ya? Iya. Saya mau jawab pertanyaannya Ustaz Dodi. Perkenaan apa kemarin sebenarnya boleh tidak ya bahagia gitu ya atas kematian orang yang memang dia zalim gitu ya, atau dia membuat kezaliman kepada kita ya. Hukum asalnya ya, hukum asalnya ini kita tidak boleh mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. Ini hukum asalnya ya. Dan juga tidak boleh berbahagia dengan kematian saudara muslim kita. Tapi
Tapi ada pengecualiannya.